Sementara itu pemirsa 7 korban luka berat akibat mobil bak terbuka masuk jurang hingga Senin malam masih menjalani perawatan intensif di instalasi gawat darurat RSUD Ciamis, Jawa Barat. Ketujuh korban mengalami luka parah di bagian kepala dan harus dilakukan pemindaian dengan alat scan di Rumah Sakit Ortopedi Ciamis. 3 di antara korban merupakan anak-anak berusia 1 tahun, 3 tahun, dan 9 tahun. Korban usia dewasa selain mengalami luka parah di bagian kepala juga luka di bagian tangan dan kaki. Kondisi sopir mobil bak terbuka juga mengalami luka parah. Sementara itu Satlantas Polres Ciamis bersama Ditlantas Polda Jawa Barat kini tengah melakukan penyelidikan terhadap kecelakaan tunggal yang merenggut 8 orang nyawa dan 9 orang luka tersebut. Kendaraan mobil bak terbuka membawa 17 orang penumpang asal Burujul, Majalengka itu merupakan satu keluarga dan sedianya hendak bertandang ke hajatan keluarga mereka di Panjalu, Ciamis. Ya, lalu apa informasi terbaru mengenai kecelakaan mobil bak terbuka masuk jurang yang terjadi di Ciamis, Jawa Barat? Kita akan tanyakan kepada rekan kami Aditya Triwahyudi yang saat ini berada di RSUD Ciamis, Jawa Barat. Selamat pagi Adit, bagaimana kondisi para korban luka yang hingga saat ini masih dirawat? Ya, selamat pagi Ebony juga pemirsa. 7 korban yang mengalami luka berat akibat kecelakaan mobil bak terbuka masuk ke jurang hingga kini masih dalam perawatan intensif di RSUD Ciamis, Jawa Barat. Seluruh korban masih berada di ruang IGD, yang artinya mereka masih dalam penanganan intensif karena mengalami luka yang cukup parah. Bahkan tadi malam beberapa korban harus dirujuk atau di scan di Rumah Sakit Ortopedi yang lokasinya berbeda karena dokter menduga ada luka yang cukup parah, luka dalam, sehingga mereka diperlukan scan atau pemindaian di rumah sakit lain. Setelah melakukan pemindaian, mereka kembali ke IGD RSUD untuk menjalani perawatan intensif. Sementara itu, rencananya di Ditlantas Polda Ditlantas Polda Jawa Barat bersama Polres Ciamis, rencananya hari ini akan memeriksa kendaraan bak terbuka yang sudah dievakuasi dari lokasi kejadian dan saat ini berada di sekitar Polres Ciamis. Ebony. Baik Aditya, untuk proses penyelidikan ini selain memeriksa nantinya mobil bak terbuka yang jatuh ke jurang, apakah sudah ada saksi-saksi juga yang diperiksa? Ya, sesaat setelah kejadian, Satlantas Polres Ciamis dibantu dengan Dinas Perhubungan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi dan sudah meminta keterangan sejumlah saksi. Beberapa saksi mengatakan bahwa mobil yang membawa penumpang sebanyak 17 orang asal Dusun Burujul, Desa Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat tersebut melaju dari arah Majalengka menuju ke Panjalu. Namun saat berada di jalan tikungan dan menurun, mobil yang seharusnya belok ke kanan justru lurus hingga akhirnya masuk ke sawah dan ke perkebunan milik warga sedalam 15 meter. Menyebabkan 6 orang meninggal di tempat, 2 orang di rumah sakit, dan sisanya yakni 9 orang mengalami luka berat. Ebony. Baik Aditya, ini artinya apakah dari pihak kepolisian sudah menginformasikan apa sebenarnya penyebab kecelakaan? Ya, dugaan sementara ini Polres Ciamis masih terus melakukan penyelidikan dan bekerjasama dengan Dinas Perhubungan setempat untuk memastikan apakah mobil pickup atau bak terbuka tersebut memang layak dipakai dan dalam kondisi yang baik sehingga dapat menemukan kepastian penyebab kecelakaan. Namun dugaan sementara kecelakaan tunggal tersebut akibat remblong. Ebony. Baik Aditya, mungkin Anda bisa ceritakan sedikit gambaran medan ataupun lokasi kejadian kecelakaan. Apakah memang merupakan lokasi yang rawan terjadi kecelakaan? Seperti apa medannya? Ya, memang di lokasi di sekitar Kecamatan Rancah dan Panjalu serta di sekitar Pandumbangan memang kontur jalannya memang sangat terjal, banyak jalan menurun atau menanjak yang sangat curam. Sementara itu juga badan jalan yang memang tidak terlalu lebar sehingga membuat banyak kendaraan seharusnya memang hati-hati ketika melintas di jalan tersebut. Di lokasi kejadian
bak terbuka tersebut jalannya memang sangat curam dan menurun serta menikung, dan jalannya juga memang tidak terlalu lebar. Sehingga memang bila kendaraan melaju sangat kencang akan sangat berbahaya. Bahkan beberapa waktu lalu di sekitar lokasi juga kejadian serupa juga terjadi, yakni bus pariwisata yang terjadi di sekitar Panjalu dan Panumangan. Sehingga memang jalan di sekitar 3 kecamatan di wilayah Kabupaten Ciamis tersebut memang rawan kecelakaan, Boni. Baik, Aditya, kita kembali lagi ke kondisi korban. Untuk para korban ini kan masih dirawat intensif, tapi apakah sudah ada yang kondisinya cukup membaik hingga sudah ada tanda-tanda diperbolehkan pulang? Ya, dari beberapa korban, awalnya korban ini ada 9 orang yang dirawat di RSUD, namun 2 korban yang satu diantaranya anak-anak dan dewasa sudah diperbolehkan pulang kemarin sore karena memang kondisinya membaik dan tidak mengalami luka cukup parah. Namun sisanya yakni 7 korban ini kemungkinan besar mereka akan terus menjalani perawatan intensif lantaran mengalami luka yang cukup parah di bagian kepala dan di bagian tangan dan kaki mereka akibat terpental dan bahkan terhimpit oleh badan mobil bak terbuka di dasar jurang. Boni.